Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Para pastor, apakah diam adalah cara terbaik menyelesaikan konflik? Tentunya kita tidak akan terlepas dengan konflik atau dengan perbedaan pendapat di dalam gereja, di dalam komunitas pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita, dan kita akan bicara secara terbuka ini. Apakah diam itu adalah cara yang terbaik begitu ya untuk menyelesaikan konflik? Nah, bersama dengan saya ada Bapak Kuncoro Angkawijaya yang adalah seorang trainer di dalam bidang kepemimpinan. Boleh dibilang begitu, Pak Kun? Fasilitator, Fasilitator. belum levelnya Pak, trainer. Cuma Pak Kun, memfasilitasi. Nah, apa kabar Pak Kun? Udah lama nih kita nggak ngobrol. yes, yes, puji Tuhan. Gimana kabarnya Pak Kian? Ya, puji Tuhan, baik-baik Pak. Luar Pak Kun, biasa. sekarang lagi ada di rumah atau sedang ada di mana Ya, nih? lagi di rumah Pak. Lagi di rumah di Surabaya Yes, ya? ya. Ya, syukur sekali Pak Kun. Kira-kira hal apa Pak Kun yang boleh disyukuri akhir-akhir ini dari kehidupan Pak Kun ataupun pelayanan Pak Kun? Silakan. Yang paling utama itu ya, saya kira belajar lebih dalam berjalan bersama dengan Tuhan ya. Ini memang rada beda ya. Apa itu eh, ketika kita memulai pelayanan, Hmm, kita pengen mungkin berpikir kepingin dalam tanda kutip sukses pelayanan dalam hmm, arti diterima, dalam arti menerima apa itu pengakuan orang dan segala macam hal-hal seperti itu umum. Tapi em, saya dari puji Tuhan saya dari sejak awal itu ketika pertama kali keluar dari seminari, lulus dari seminari, itu saya membaca sebuah tulisan dari seorang ibu pendeta. hmm, Dia menulis dia berkata gini, sesudah saya dan suami melayani 20 tahun, akhirnya kami hmm, itu menyadari bahwa yang paling penting itu adalah bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jadi hmm, em, dia bukan mengatakan itu bukan dalam kesan basa-basi, tapi dia mengatakan seakan-akan sebenarnya kita itu tidak punya apa-apa gitu loh. Jadi kita itu betul-betul kayak hmm, bergantung 100% gitu loh sama Tuhan. hmm, Bahkan pelayanan itu sampai bisa melanjutkan pelayanan itu pun adalah perkenan Tuhan. Saya mikir betul. itu dan entah kenapa Tuhan Roh Kudus bicara di dalam hati saya dan berkata bahwa perhatikan kalimat ini dengan baik. Perhatikan Hmm, dan saya pegang kalimat itu dengan baik dan hmm, ya itulah sampai semakin dalam melayani Tuhan semakin menyadari bahwa sebenarnya menjadi seorang hmm, pemimpin itu bukan berapa banyak buku yang kita baca, ya, betapa banyak pengetahuan kita, betapa hmm, hebat ketika kita berkhotbah, hmm, tetapi sebenarnya pelayanan kita itu adalah pencurahan hmm, dari relasi kita dengan Kristus, berjalan amin. bersama dengan Kristus. Saya menemukan Hmm, bahwa sesudah membaca sekian banyak textbook hmm, yang bobotnya kelas dunia sekalipun, hmm, hmm, saya menemukan bahwa yang terindah dan yang paling penting itu adalah membaca Alkitab hmm, pagi hari, hmm, menemukan perkataan-perkataan di dalam Alkitab seperti hmm, demikian, dan kemudian bergumul kembali, apakah hmm. kita melakukan hidup di dalam ketaatan ini. Amin. Saya rasa itu penting sekali dan itulah dia esensinya ya daripada semuanya ini ya. Bukan sekedar jabatan, bukan sekedar peran, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kelihatannya begitu ya, Pak. Saya menemukan bahwa sebenarnya intinya itu. Jadi Iya, kalau iya. kalau seandainya ada hamba Tuhan atau pendeta atau gimana ya, saya mohon maaf ya, Hmm, mungkin ada hmm, di antara Anda yang berpikir bahwa yang penting saya itu belajar baik-baik, saya hebat. Itu tidak salah, semua hmm, tidak salah. Tapi hmm, pada titik hmm. terakhir kalau Anda tidak kembali menjadi anak Betul. kecil di bawah kaki Tuhan Yesus, itu Hmm, juga hmm, percuma. Anda akan betul, membangun kerajaan Anda sendiri, tapi Anda tidak sadar Anda sedang membangun kerajaan Anda sendiri. betul.
Dan buku-buku yang berkualitas, penulis-penulis yang berkualitas itu tidak terlepas dari bagaimana dia bergumul setiap hari, setiap saat dengan Yes, kebenaran firman Tuhan ya. Saya yes, yes. yakin itu adalah sesuatu yang penting sekali dan sangat esensial sekali buat kita sebagai hamba-hamba Yes. Tuhan. Makasih Pak Kun buat refleksinya nih. Pak Kun, kita akan bicara mengenai sebuah topik yang menarik nih. Kata Pak Kun kelihatannya menarik juga ya, karena sering ditemukan di dalam gereja-gereja kita. Apakah diam itu adalah penyelesaian yang terbaik di dalam konflik? Nah, pertama-tama mungkin Pak Kun, saya tanya dulu, ah, emangnya banyak orang yang memilih diam, Pak, di dalam menyelesaikan konflik? Menurut pengamatan Pak Kun bagaimana? Saya melihat, ya saya melayani di eh, Hagai Indonesia ya, dan kami itu fokusnya adalah memperlengkapi para pemimpin. Jadi dari Mhm, Sabang sampai Merauke cukup banyak bertemu dengan para pemimpin jemaat, bahkan mhm, dari Katolik banyak. mhm, mhm, Dan masalah diam itu kayaknya adalah suatu hal yang boleh dikatakan menjadi sebuah ciri umum. Ciri mhm, umum para pemimpin jemaat itu banyak yang mhm, memilih untuk diam. mhm, Em, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah negatif, 100% negatif, enggak. mhm, Memang mhm, dibutuhkan hikmat. Jadi mhm, menggembalakan jemaat Tuhan itu dibutuhkan hikmat. mhm, Wesley mhm, itu mengatakan kalimat yang benar sekali bahwa gereja itu sebenarnya dari rumah sakit kaum berdosa, orang-orang berdosa itu. Orang-orang berdosa itu mhm, masuk ke gereja itu mhm, untuk disembuhkan dari dosa mereka. mhm, Tapi itu berarti juga mengandung pengertian bahwa di dalam gereja itu seperti Martin Luther berkata bahwa isinya adalah orang-orang yang dibenarkan tapi juga pendosa. mhm, mhm, Nah, mhm, tidak mudah untuk mengembalakan komunitas yang seperti itu. Tidak mudah. mhm. Butuh hikmat. Nah, Oleh karena itu banyak hamba Tuhan itu yang tidak sembrono. Jadi mhm. mereka lebih banyak berdiam. Hmm, hmm. Dan ini kelihatannya adalah sesuatu yang bukan hanya secara kultur ya, tetapi menjadi sebuah kultur yang terus dilakukan oleh banyak generasi karena memang terbentuknya seperti itu ya Pak. Jadi apakah itu di Jawa ataukah itu mungkin di Pulau Jawa atau mungkin di tempat lain? Bagaimana menurut pengamatan Pak Kun? Apakah ada yang lebih terbuka begitu dibandingkan dengan yang lain? Saya rasa kalau orang Jawa ditanya ini diem nih kelihatannya. Mudah-mudahan nggak diem nih Pak Kun. Bagian itu tepat sekali ya. Anda tadi menyentuh mengenai latar belakang budaya. Eh, Saya juga melihat bahwa memang ada saudara-saudara kita yang dari latar belakang suku-suku tertentu itu yang lebih vokal. Jadi hmm. kelihatannya lebih seru gitu ya. Kalau ngomong itu lebih ramai gitu ya. Beberapa dari antara gereja dengan latar belakang begini ini kita beberapa kali ya melihat konflik itu di dalam jemaat itu dinyatakan terbuka. Jadi bahkan pada saat kebaktian terjadi konflik itu sampai kita bisa nonton kejadiannya di YouTube dan segala macam. Apakah itu sebuah solusi? Eh, Ya Widodo ya, kayaknya enggak juga ya. Saya Iya, pernah tahu iya. itu ada sebuah gereja itu di kawasan Los Angeles, kawasan Hmm, besar Los Angeles, bukan kota Los Angeles. hmm, Greater Los hmm, Angeles area hmm, itu yang kasusnya itu adalah hmm, bagaimana jemaat itu pecah, hmm, pecah karena hmm, mereka tidak setuju dengan hmm, gembala sidang yang dikirim. Ini gereja hmm, Indonesia. Jadi gembala hmm, sidangnya itu diutus dari Indonesia begitu ya. hmm, Padahal hmm, jemaat ini tidak mengakui otoritas otoritas Sinode Indonesia meskipun mereka hmm, berafiliasi ke Sinode tersebut. Jadi hmm, ketika orang itu melayani di sana, hmm, janjinya adalah hmm, percobaan, tapi ternyata ya yang namanya tinggal di Amerika ya kan enak ya. hmm, hmm, Nah itu sang pendeta itu tidak niat pulang gitu ya, sama keluarganya sudah di situ. Nah terus akhirnya terus kemudian beberapa dari ini penatuannya ngomong, loh ini nggak benar ini, nggak hmm, seperti ini hmm, janji awalnya. Tapi yang sebelah sana nggak mau pulang dan kemudian ada pendukungnya juga.
Jadilah begitu akhirnya terus kemudian kejadian ini betul true story ini. Dan Iya, ini iya, latar belakang dari ini ya latar belakangnya ini kalau kalau sudah di Indonesia itu gereja Indonesia kan campur ya. iya, iya, Kejadian iya. sampai saya dengar sendiri dari orangnya dan saya kaget sekali Hmm, ternyata salah satu majelisnya itu yang hmm. berseteru itu ternyata adalah teman SD saya. Saya barusan tahu sekian tahun kemudian dia cerita, oh loh, berarti kau juga terlibat. Dia ternyata yang mengusir pendeta itu, termasuk yang Aduh, mengusir. Iya, jadi ini ceritanya kelihatannya seru sekali. Itu kelihatannya bukan bukan orang Jawa Tulen nih kelihatannya nih kalau begitu. enggak, yang di situ jemaatnya sudah campur ya, jadi Iya, etnis iya, 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 kesukuannya sudah iya. campur. Hmm, Jadi hmm, sampai pada hmm, titik terakhir dibiarkan dulu pendeta hmm, ini dan hmm, apa itu pendukungnya sampai hmm, 1 tahun, 1 tahun, hmm, satu hmm, tahun yang nggak setuju itu sampai nggak beribadah di mana-mana. hmm, Kemudian pada hari hmm, Natal datang semua, datang hmm, semua. Ya, jemaat itu senang karena kembali ke hmm, seakan-akan gereja itu penuh. iya, Ternyata selesai kebaktian Natal, nah iya. ini dari yang tidak setuju ini naik mimbar dan Waduh. mereka berkata, kami putuskan bahwa Hmm, Anda tidak bisa melakukan pelayanan di sini. Udah. hmm, Lalu hmm, kemudian mereka mengambil jalur hukum, gerejanya hmm. digembok. Wow, wow, ya, True story. itu Sampai itu kasusnya true masuk ke story, pengadilan, betul. sampai kasusnya Pak masuk ke pengadilan dan akhirnya eh ya pendeta tersebut tidak bisa lagi melayani di situ gitu. Iya, iya. Wow, itu kepada satu ekstrim ya kelihatannya ya. Oh, ekstrim sekali. Ya, Nah, makanya nah, diam itu tidak selalu salah, tapi iya. kalau diam terus itu juga salah gitu loh. Nah ini Pak, ini yang saya mau tanya. Pasti orang yang diam itu mempunyai alasan kan kenapa dia diam ya, maksudnya ya, betul nggak? Orang yang bicara juga punya alasan kenapa dia harus bicara gitu loh. Ya, Saya yakin keduanya punya alasan yang positif. Kita jangan terlalu mungkin apa berpandangan negatif gitu loh terhadap keduanya terlebih dahulu sebelum kita ya. dengar ya nggak kenapa orang mengambil hal seperti ini atau keputusan seperti ini atau keputusan seperti itu. Nah menurut pengamatan Pak Kun bagaimana nih? Kenapa? Apa dampak positif negatifnya dari kedua belah keputusan atau kedua keputusan ini? Dampak positifnya itu yang pasti ya. Hmm. Seorang gembala itu akan tetap punya pekerjaan kalau dia. Kalau diam, kalau diam. Kalau mau jujur ya, Iya. ini adalah salah satu motivasi paling banyak, paling umum. Kenapa kok pendeta atau gembala atau hamba Tuhan itu lebih memilih diam? Hmm. Hmm. Adalah untuk menjaga status quo dirinya. Ya. Itu satu ya. Security, security ya. Security. Hmm. Yang kedua, Hmm. juga ada pertimbangan saya tidak tahu masalahnya. Saya Hmm. tidak tahu Yep. masalahnya. Jadi jangan saya ngambil keputusan yang salah. Hmm. Dan Hmm. itu adalah langkah yang bijaksana. Jadi belajar dulu, Hmm. mendengar dulu, pelajari dulu sebelum ngomong. Hmm. Nah, itu Hmm. benar. Hmm. Hmm. Ada juga yang memang adalah keputusan kolektif ya dari para Ya. kepemimpinan ya. Agar Ya. dalam kasus-kasus tertentu, misalnya sengketa bisnis di antara jemaat, itu gereja Hmm. otoritas gereja itu tidak usah ikut campur. Itu Hmm. urusan mereka Hmm. toh. Hmm. Kayak ada seorang apa itu yang ya dia adalah salah seorang penatua yang saya juga belajar dari dia. Dia berkata begini, Yep. kalau sampai ada yang bertengkar itu ya masalah bisnis itu ya, terus Hmm. minta-minta kita ikut campur. Hmm. Pada saat mereka untung, kita tidak dicari. Pada saat mereka lagi susah, kita yang ditarik-tarik. Saya mendengarkan dia, ya masuk akal gue. Cengli juga lu ngomong. Gue pikir. Nah, jadi ada pertimbangan seperti itu, Hmm. ada ketakutan mengenai jabatan, ada karena Hmm. kurang paham dulu masalahnya, mau mempelajari dulu masalahnya, ada yang memang Hmm. ada policy, tidak boleh ikut Hmm. campur. Hmm. Hmm. Em, Apalagi ya, Hmm. juga ada masalah itu kalau saya lihat juga anu ya pertimbangan pribadi ya. Jadi ada orang-orang Ya. tertentu yang memang nggak suka gitu. Saya memang Ya. jadi melayani sebagai gembala tapi saya nggak mau ikut campur Ya. urusan orang gitu. Itu ada Hmm. pribadi. Ya Hmm. itu beberapa yang Hmm. yang terpikir untuk saya. Nah, Baik. negatifnya ini Iya. begini. Heeh.
Negatifnya itu hamba Tuhan itu jadi kehilangan peran. Hmm. Nah, gereja itu jadi tidak berperan. Tidak ada suara kenabian. Tidak Hmm. ada suara kabar baik di tengah-tengah Hmm. masalah. Hmm. Hmm. Em, Akibatnya jemaat Tuhan itu tidak ada kepemimpinan, tidak dipimpin, tidak dibimbing. Hmm. Memang Hmm. itu tidak gampang. Memang hamba Tuhan itu bisa disalah mengerti. Tetapi kalau Anda tidak mau bicara, orang itu jadi Hmm. tanya, Hmm. apakah memang Injil, firman Tuhan, itu memang Hmm. ada kaitannya dan Hmm. memang bisa berbicara dalam masalah real atau tidak? Hmm. Atau Hmm. khotbah itu cuma sekedar sesuatu yang bersifat angan-angan belaka, konsep, tapi itu tidak real. Nah, itu Yep. masalahnya itu di situ. Hmm. Gereja itu Hmm. jadi tidak berperan. Lebih parah Hmm. lagi adalah Hmm. em, gereja itu kemudian seakan-akan betul-betul terpisah dari masalah-masalah dunia. Hmm. Kita Hmm. tidak lagi menjadi garam dan terang dunia. Hmm. Ini Hmm. ya, saya tadi sempat share sama Pak Pak Kian. Ini Hmm. CNN hari ini menurunkan wawancara dengan Hmm. seorang tokoh gereja, seorang Hmm. pendeta bernama Dr. Jim Wallace. Hmm. Dr. Jim Wallace itu adalah luar biasa karena dia itu ngomong, loh, orang Kristen memang betul di dalam konsep dari sejak reformasi ada pemisahan antara urusan Hmm. politik dengan urusan gereja. Tetapi itu Hmm. tidak berarti bahwa orang gereja itu harus meninggalkan dunia. Justru orang Hmm. gereja itu harus aktif menggarami dunia. Yep. Nah, bahkan di dalam politik sekalipun. Jadi jangan Hmm. diam saja. Kalau kita Hmm. tahu misalnya pemimpin negara itu mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Injil Kristus, maka Hmm. orang Kristen harus berani bicara. Tidak Hmm. berarti kita memberontak, tetapi kita harus memberikan suara kenabian. Hmm. Pertimbangan-pertimbangannya itu bagaimana. Bahkan itu Hmm. harus bicara di dalam ranah publik, gitu loh. Hmm. Supaya orang itu Hmm. ngerti, suara Hmm. daripada firman Tuhan ini bagaimana. Nah, kalau Hmm. gereja tidak mau bicara, berarti dunia ini kan sama sekali tidak tahu suara Tuhan. Nah, yang Hmm. pegang firman Tuhan Yep. siapa? Kan Yep. gereja. Nah, Hmm. gereja nggak mau Hmm. ngomong terus bagaimana? Ini saya punya Hmm. kasus ya, Pak ya. Hmm. Hmm. Em, saya punya teman yang Hmm. mereka sama-sama orang gereja, lalu kemudian mereka terlibat konflik konflik dalam Hmm. dunia bisnis. Jadi mereka sudah Hmm. berbisnis itu saling menguntungkan itu sampai 8 tahun. Jadi bisnis Hmm. itu 8 tahun. Akibat COVID terjadi masalah kan, banyak bisnis yang tumbang. Nah, itu Yep. jadi terus kemudian terjadi konflik ya. Karena Hmm. uangnya yang satu itu nyantol di satunya gitu loh. Nah, jadi terus Hmm. kemudian yang ini mau mau digugat, mau dilaporkan polisi, mau sampai keluar ancaman saya penjarakan kamu dan segala macam segala macam. Hmm. Saya tuh berpikir firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita orang Kristen kalau bertengkar itu masa kita mencari keadilan dari orang-orang dunia. Seharusnya kan Hmm. apa itu dibawa dulu di kalangan orang-orang beriman lalu dicari solusinya begitu loh. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. terus kemudian saya mencoba untuk bertanya, bagaimana kamu bicara kepada para hamba Tuhan di gerejamu, gitu loh. Hmm. Dan Hmm. jawaban mereka, oh kita sudah cerita. Tapi Hmm. sesudah kita cerita, mereka diam saja. Yep. Sama sekali tidak ngomong. Sama Hmm. sekali tidak tanggung jawab. Percuma gereja itu. Nah, Hmm. terus saya tuh mendengarkan itu ya tersengat saya. Iya Yep. ya, kok gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi ternyata di dalam prosesnya, karena saya memutuskan untuk mendampingi mereka berdua, Hmm. akibatnya salah satu pihak itu menjadi jengkel sama saya karena saya tidak mau berpihak pada mereka. Loh, ini bukan masalah saya berpihak. Pihak saya ini Yep. adalah, saya sudah tahu, mereka sudah tahu saya ini dalam posisi sebagai seorang hamba Tuhan. Saya ini berpegang Yep. pada Tuhan. Nah, jadi saya Betul. berusaha untuk menjembatani mereka supaya tidak Hmm. perlu sampai masuk ke polisi, sampai gugat-menggugat, sampai saling berusaha memenjarakan dan segala macam. Tapi Hmm. dicari solusi gitu loh. Kan memahami Hmm. keadaan ekonomi seperti ini pada masa itu kan Hmm. masa-masa sulit ya buat semua orang. Hmm. Nah, Hmm. tapi ya namanya manusia, mereka itu kepengen kamu berpihak sama saya dong, kamu yang dukung saya supaya kepentingan saya ini menang gitu loh. Nah, em, ketika saya nggak mau, dia sakit hati Hmm. dan juga memang saya juga punya kelemahan manusiawi ya. Ketika saya Hmm. melihat bahwa yang salah satu pihak ini, kamu itu kok begitu mencintai uang gitu loh. Kamu tidak Hmm. melihat bahwa ini ada saudaramu,
dan dia itu Hmm. sudah membawa keuntungan buat kamu. Kalau tidak berdua, tidak bisnis sampai 8 tahun dong. Kalian sudah Betul, saling menguntungkan. Kok betul sampai sekali. kejadian karena kasus khusus begini, kalian seperti itu gitu loh. Nah, Hmm. saya sampai Hmm. sempat melontarkan juga emosi saya, dan itu saya Hmm. mengakui saya salah. Ya, cuma Hmm. itu jadi Hmm. sebuah pembelajaran buat saya. Jadi hamba Tuhan itu ya manusia gitu loh. Nah, kalau Hmm. ketemu manusia-manusia yang di ngomongnya itu aduh begitu menyakitkan dan segala macam itu, kadang kita bisa lepas emosi dan akhirnya kita Pas juga emosi, betul. melakukan kesalahan gitu loh. Nah, Iya, iya. jadi dari kasus itu sebenarnya saya banyak belajar juga ya. Hmm. Ya ada alasan yang kuat mengapa hamba Tuhan itu diam. Tapi pada saat yang sama, nggak boleh diam. Hmm. Saya mengawal kasus teman-teman saya ini ya. Ini Hmm. sampai jalan sudah, ini tahun ketiga. Hmm. Tahun ketiga. Dan Hmm. memang terbuka, ada solusi-solusi ya. Sesuatu yang Hmm. begitu menyeramkan sampai salah satu pihak itu bisa Hmm. kehilangan berat badan sampai 11 kilo dalam waktu 1 bulan. Itu sampai Wow, dia mau dimasukkan rumah sakit dan segala macam itu. Itu wow. semuanya itu sama Tuhan itu bisa pimpin satu demi satu, simpel itu bisa Iya, terbuka. Nah, iya, meskipun mereka belum berdamai, sekarang mereka tidak bertengkar. iya, Meskipun mereka belum berdamai. Nah, itu adalah sebuah solusi yang bagus kan. Tapi iya, minimum gitu loh. iya. Jemaat kita dan orang di dunia itu bisa melihat. Hmm. Kita ini bergumul, kita ini bekerja, kita ini berusaha. Hmm. Supaya Hmm. kehendak Allah itu terjadi di bumi ini, seperti kehendak Betul, itu terjadi di surga. Nah, betul, ini ada betul. kunci yang paling disayangkan kalau Iya. para pemimpin jemaat itu diam saja. Hmm. Nah, tapi di sisi lain, yaitu kita harus juga berhati-hati menghadapi kelemahan kita secara pribadi. Kita Hmm. bisa Hmm. ngomong salah, kita bisa mengambil Hmm. keputusan salah. Hmm. Mungkin Hmm. amannya ya kalau eh, menyelesaikan hal-hal seperti ini, apapun Hmm. itu, mungkin lebih baik kita bekerja sebagai tim ya. Jadi ada Iya, tim yang bisa saling mengingatkan, yang berdiskusi bersama-sama, what is iya, the best way untuk apa itu iya, menolong orang sesama jemaat atau menolong dunia untuk iya. supaya berita Injil ini bisa betul-betul direalisasikan. Hal Betul, yang betul. Itu menambahkan penting sekali ini, ya. uh, uh, saya Hmm. saya jadi teringat juga pernyataan dari Dr. Jim Wallace ya, yang berkata Iya. bahwa kalau seandainya kita itu sepakat untuk mengerjakan sebuah kebaikan yang bersifat Hmm. umum, jadi kebaikan yang di kerana publik di mana tidak semua orang Kristen, tidak ada Hmm. salahnya Hmm. bagi kita para pemimpin Kristen untuk bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin dari agama lain atau organisasi sosial masyarakat yang lain. Asal Hmm. tujuannya sama, Hmm. metodenya disepakati bersama gitu ya. Hmm. Jadi kita tidak Hmm. melakukan hal yang salah. Contohnya, Hmm. para Hmm. pemimpin gereja di Hong Kong Hmm. pada saat awal demonstrasi untuk menuntut demokrasi di Hong Iya. Kong, itu saya sangat kaget sekali karena ternyata pemimpin gereja itu terlibat sedemikian rupa memimpin mereka, mentor anak-anak muda itu karena banyak kan anak-anak muda emosian toh. Nah, Betul, mereka betul. isi khotbah, renungan dan segala macam Ya. sampai bahkan yang non Kristen sekalipun ketika mereka berdemo itu menyanyikan lagu puji-pujian gereja. Wow. Itu luar biasa. Tapi Hmm. terus kemudian, ya namanya kalau sudah main politik itu kan tidak ada yang bersih ya. Hmm. Tampaknya ada yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Saya Hmm. curiga memang itu, Bagaimana, Pak? sorry, saya curiga Sorry. bahwa memang itu adalah suatu suatu Hmm. halo. Ya, Eh, silakan, Pak. Lanjut, Pak. nah, saya sih curiga memang itu namanya politik itu begitu ya. Jadi ada Ya. agen-agen yang memang sengaja disusupkan sehingga demonstrasi yang kelihatan bagus itu Ya. kemudian berubah menjadi kacau karena apa? Karena kekerasan. Nah, Hmm. kalau sudah kekerasan maka agen-agen negara itu bisa masuk dengan keras untuk menutup demokrasi itu. Itu Ya. adalah suatu metode yang sudah umum sekali dilakukan. Nah, Baik. ketika itu terjadi, ya Hmm. jadi ada orang-orang yang memukuli, kalau tidak salah dalam kasus Hmm. Hongkong itu yang sangat terkenal itu adalah Betul. anggota mafia triad yang tiba-tiba Ya. datang dan Hmm. memukuli para demonstrator itu. Nah, sesudah itu namanya anak-anak muda, mereka sakit hati dan mereka kemudian juga Hmm. terpancing ke dalam kekerasan.
Ya, Jadi kalau ya. setiap ketemu sama polisi langsung dipukuli dan segala macam, itu kan salah, gitu loh. Nah, ketika Hmm, mereka tidak mau dengar, nah pada hmm, saat itu para pemimpin gereja di Hong Kong itu mundur. Mereka tidak hmm. lagi melibatkan diri di dalam demonstrasi itu, dan kemudian demonstrasi itu menjadi sangat 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 buruk ya, karena betul-betul Ya, kayak perang terbuka dengan pemerintah begitu. Nah, ya, ya, ini juga kasus yang menarik untuk kita pelajari bersama. ya, Em, ya. kasus Menarik bicara, sekali. Ya, menarik sekali dalam arti begini, Pak. Maksudnya bagaimana gereja dan orang-orang Kristen itu tuh seharusnya justru menjadi sebuah model ya, wakil Kristus yang jelas. Jadi bukan hanya di dalam sebuah ruang lingkup yang tertutup di dalam gereja, tetapi juga di dalam ruang lingkup yang terbuka di ruang lingkup publik. Dan yes. boleh menjadi berkat begitu loh bagi dunia boleh dikatakan secara umum. Dan penyelesaian konflik itu saya rasa adalah salah satu contohnya ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Yes. Sebenarnya dimulai 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 paling banyak itu adalah menyelesaikan masalah Hmm. dari jemaat di dalam jemaat gereja. Ya, ya, ya. Dan Kasus kayak mau tentunya cerai, tentu perselingkuhan, betul, betul. Dan beda tentunya Pak, bisnis. yang dibutuhkan itu adalah sebuah wisdom ya. Jadi wisdom ini untuk tahu kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam, dan juga terutama hal-hal apa saja secara praktis begitu loh yang bisa kita lakukan, khususnya di dalam kita menghadapi sesuatu. Mana mungkin Pak Kun ada bisa bantu kita untuk memberikan tip-tip atau memberikan guidance gitu ya, kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Ini topiknya panjang nih kelihatannya pasti. Cumanya kalau dalam Um, waktu singkat kalau saja kalau bisa tadi Pak. tadi Kak Pak Kian itu ngomong wisdom itu memang betul sekali. Tapi Hmm, kita masih harus ingat juga firman Tuhan kan berkata, Kak Pak Kiki, siapapun yang merasa dia kurang berhikmat, mintalah, ya. maka itu akan diberikan. Itu sudah janji Tuhan. Hmm, Nah, kalau hmm, saya boleh kasih langkah-langkah yang praktis ya di dalam isu ini, ada 4 hal. Hal pertama, tanya, kenapa hmm, sih kok kita ini nggak mau ngomong? Apa? Jadi kita hmm, evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita ada ketakutan-ketakutan apa di dalam diri kita? Dan ya. dari memahami motivasi diri kita sebagai para pemimpin jemaat, itu kita membawanya di bawah terang Kristus, di bawah firman Tuhan. Apakah Ya. ini adalah sesuatu yang benar di dalam firman Hmm, Tuhan? Atau hmm, firman Tuhan sudah jelas berkata salah. Nah, jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Hal yang kedua adalah kita mempelajari firman Tuhan. hmm, Jadi Alkitab itu cerita mengenai kasus ini. Yang benar itu seharusnya bagaimana? Nah, ingat kita ini adalah suara Tuhan. Jadi kita ini membawa suara kenabian, suara firman hmm, Tuhan. hmm. Bukan pendapat kita pribadi, bukan. Betul, Firman Tuhan betul. yang kita bawa di Hmm, dalam kasus. Dan hmm, kemudian yang ketiga, sebelum kita bertindak, kita perlu review kita punya konteks. Ya. Jadi Anda di gereja seperti apa? Budayanya itu seperti apa? Anda hmm, tidak bisa tiba-tiba maunya saya, gaya saya, itu tidak bisa. hmm, Nah, cobalah untuk bekerja melalui konteks Anda itu. hmm. Bagaimana cara yang terbaik? Ya, Ya, ya. kalau memang cara itu biasa konseling pribadi, oke, no problem, melalui konseling Hmm, pribadi. Tapi kalau hmm, caranya itu seringkali melalui keputusan komunal, ya ajak hmm. berarti rapat. Ayo ketemu Ya, sama orang-orang yang bermasalah juga dalam konteks komunal. Bagaimana hmm, caranya? hmm, Um, hmm, dan kemudian, jadi pertama, memahami diri kita sendiri, bagaimana posisi pribadi kita. Dua, membawa firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan bicara mengenai masalah ini. Dan kemudian yang ketiga, kita harus bekerja sesuai dengan konteks jemaat kita, situasi kita. Dan kemudian hmm. yang keempat, ini adalah hal yang sangat penting. Di Ya, dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus hmm, melihat diri kita itu sebagai sedang melakukan misi. Be hmm, missional. Jadi hmm. di dalam kasus apapun ya yang Tuhan Ya, izinkan masuk di dalam hidup kita, kita harus bertanya, kira-kira rencana Tuhan di dalam ini apa ya? hmm, yep, Kenapa? Kira-kira kalau Tuhan, what would Jesus do? Kalau Tuhan ada di sini, kira-kira hmm, Tuhan kepingin jadinya ini nanti kayak seperti apa? Dan kita hmm, memajukan diri, apa yang kita lakukan itu be missional. Jadi kalau hmm. misalnya mengkonseling orang sekalipun bukan sekedar untuk supaya orang itu dipuaskan, enggak. Kita ada Ya, misi. Kenapa hmm, kita begitu? Kita terlibat di situ.
kita membawa misi Hmm. Kristus di situ. So, Hmm. aku Hmm. kira kalau 4 langkah ini bisa dilakukan, tentu saja kita Hmm. tetap di dalam close relasi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus Hmm. melalui doa dan firman Tuhan. Aku kira Ya, kita bisa berjalan melangkah demi melangkah dan Tuhan akan menuntun kita. amin. Saya yakin itu penting sekali prinsip-prinsip itu. Dan juga tentunya disertai dengan doa ya Pak ya di dalam melakukan sebuah tindakan karena seringkali kita tidak berdoa, kita hanya melakukan tindakan atau langsung berbicara tanpa memikirkan apa yang kita harus katakan. Yes. Dan memang ini adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial sekali. Dengan kesadaran kalau misalnya kita pastor juga adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan dan kita adalah bagian daripada orang-orang sakit itu yang ada di dalam gereja yang tadi Pak Kun katakan ya. Hmm. Wow, Pak Kun, ada closing statement Pak sebelum kita tutup pembicaraan kita Pak. Untuk para pastor khususnya di dalam topik yang menarik ini, apakah diam ini adalah solusi yang terbaik menyelesaikan konflik? Kalau ada sebuah closing statement silahkan Pak Kun. Jelas diam itu bukan solusi yang terbaik. Tapi diam itu boleh menjadi langkah yang baik, langkah pertama yang terbaik. Karena firman Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Tetapi Tuhan juga mengatakan pada kita bahwa kita harus siap setiap saat untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, Ya. ya, Kita dia ya, adalah garam dan terang dunia. ya. Kita tidak bisa menghindari natur yang sudah Tuhan berikan pada diri kita. Hmm, Dan di hmm, dalam, hmm, kalau saya boleh share pengalaman saya, hmm, hmm, selalu ingat be missional. Jadi hmm, saya melangkah masuk di dalam bicara kepada orang maupun kepada publik. Itu hmm, karena saya ada misi. Dan misi itu yang menolong saya untuk tidak terlalu saya. Ini hmm. pendapat saya, ini perasaan saya, ini pikiran saya. Nah, Betul. itu menjadi sebuah semacam kayak tonggak buat saya untuk saya pegang sebagai jangkar gitu ya. Kalau bicara, kalau mendengar, kalau berdiskusi, saya selalu Hmm, ingat kembali kepada misi. Oke, hmm. apakah misi Tuhan bisa dilaksanakan di sini atau tidak? Ya, Terlepas dari pendapat saya setuju tidak setuju, emosi hmm, saya enak tidak enak, tetapi kalau hmm, selalu saya ingat, misalnya nih, saya kepingin menolong orang, tapi orangnya itu hmm, sangat menjengkelkan, orang itu bahkan hmm, menyerang kita dan segala macam. Kalau saya hmm, mikir cuma emosi saya bisa marah. Tapi kalau hmm, saya ingat bahwa saya itu melakukan ini itu untuk melaksanakan misi Tuhan, saya ingat hmm. kembali pada misi itu, maka saya bisa menahan diri. Oh gitu ya, Baik. gitu. Kemudian saya kembali Hmm, lagi. Oke, let's go back to the topic. Nah hmm, itu hmm, bisa hmm. menjadi jangkar yang kuat. Wow. Jadi Wow. teman-teman, ya marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan hal itu. Amin. Kalau kalau, Amin. kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Betul, betul, betul. Wah, tiap kali saya bicara dengan Pak Kun nih ada sesuatu yang baru juga yang saya catat nih Pak. Terima kasih banyak nih Pak Kun Thank you Pak untuk Kian. waktunya. Sama-sama. Dan kita harapkan kalau misalnya para pemimpin gereja bisa bijak di dalam menyelesaikan konflik ya. Dan juga bisa berdoa seperti yang tadi Pak Kun katakan untuk meminta kebijaksanaan itu dari Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang siap untuk menyediakannya kepada kita. Yes, Dan kita bersyukur akan hal tersebut. Pak Kun bisa yes, tolong tutup dalam doa. Dan ya. tolong doakan nih, saya yakin ada para pastor yang sedang menghadapi konflik pada saat ini dan bingung harus bertindak apa. Mungkin tolong doakan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan yang Ya. berasal dari Tuhan. Makasih, Pak. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan persekutuan orang-orang beriman, anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saling menguatkan, saling ya Tuhan, untuk saling menolong, saling memfasilitasi, saling melengkapi. Bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau mengemban tugas pelayanan yang sudah Kau berikan kepada kami dengan setia. Tetapi kami ingin juga, ya Tuhan, boleh melakukannya dengan benar. Oleh karena itu, Tuhan, kami berdoa supaya Engkau boleh menyertai kami semuanya yang sudah ada dalam persekutuan di sini, ya Tuhan. Di dalam kami menunaikan tugas pelayanan-Mu, kami mohon hikmat daripadamu. Tetapi kami juga mohon, Tuhan, Kau berikan keberanian kepada kami untuk tidak
kami dikuasai atau dipenjarakan oleh rasa takut kami sendiri, kebingungan, kebimbangan. Tetapi kami melihat hanya kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang memimpin kami di depan. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang sudah mengutus kami, Engkau memperlengkapi dan Engkau senantiasa menyertai kami. Biarkanlah kami beriman di situ dan kami melangkah. Sungguh ya Tuhan, terang yang Kau titipkan kepada kami itu boleh menyala semakin terang ya Tuhan. Di dunia yang sekarang begitu penuh kekacauan dan kebingungan ini. Supaya Tuhan kami boleh melaksanakan misimu dan kehendak-Mu ya Bapa boleh terlaksana dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Kau memberikan semangat, Kau memberikan keberanian, dan kami berani melangkah di dalam iman kepadamu Tuhan. Amin.